Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardila Winasari dari SMP Negeri Sukamulya, CGIP Angkatan 8 Kabupaten Musirawas. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini ya Bu, di sini kan memasuki modul 3.1. Saya mempunyai tugas mengenai demonstrasi kontekstual, yaitu berkenaan dengan mewawancarai sebagai ibu kepala sekolah saya. Nah, di sini terima kasih sekali saya sudah diberikan kesempatan untuk bisa mewawancarai ibu, dan mohon maaf jika sekiranya mengganggu waktu ibu ya. Ada 8 poin pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Dalam hal ini berkenaan dengan dilema etika ya Bu ya. Langsung saja ya Bu ya, mengingat waktu. Jadi selama ini ya Bu ya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Ya, sebenarnya kalau untuk dilema etika banyak sekali dari segi siswa itu sendiri dan dari segi guru juga. Mungkin yang bisa kita angkat di sini cenderung ke kasus guru yang kurang aktif dalam mengajar, karena disiplinnya, disiplin dalam beragama, disiplin dalam mengajar, dan bagaimana kualitas mengajar di kelas itu. Jadi yang saya lihat itu pertama memang kita kasih toleransi dulu, karena kita kan sudah dewasa gitu ya. Jadi saya perhatikan dulu, saya analisis, saya survei dulu, observasi dulu selama berapa bulan. Ternyata polanya seperti ini. Setelah itu saya mulai berkomunikasi dengan wakil kesiswaan dan wakil guru. Apakah benar pandangan saya tentang guru-guru ini begini? Ya, jadi Ibu di sini mengangkat kasus dilema mengenai guru, ada oknum guru ya Bu ya. Dia sedikit kurang disiplin ya Bu ya, mengenai manajemen waktunya, dasar telat seperti itu ya Bu ya. Ya, berkenaan dengan kasus yang Ibu angkat tadi, jadi bagaimana bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Pertama saya diskusikan sama wakil kesiswaan dan wakil guru, kemudian saya panggil satu persatu guru tersebut. Cuman sebenarnya manggilnya itu bukan tujuan untuk langsung ke kamu mengajarnya, bukan. Tapi saya pelan-pelan, saya arahkan gitu kan, karena kita berhadapan dengan orang yang sudah sepuh, kepada memang harus dari hati. Jadi saya panggil itu wakil Jadi tadi terutama pada kasus-kasus di mana kepentingan yang sama-sama benar, terus dan sama-sama mengandung nilai kebajikan ya Bu ya. Jadi dilemanya tadi seperti apa Bu? Bisa Ibu angkat lebih itu tadi mengenai dilema Ibu terhadap si guru tadi? Ya, satu sisi misalnya gini ya, ada sebenarnya guru itu yang pertama yang saya dilemakan itu disiplin waktunya. Yang kedua cara mengajarnya. Saya paling gatel kalau ada guru yang tidak menggunakan media, yang kayak mencatat, itu paling gatel. Karena apa sih yang anak rasakan ketika kasih catatan terus tinggalkan, menggunakan. Jadi yang saya lakukan pertama mengadakan pelatihan-pelatihan gitu ya, pelatihan misalnya kita kayak pembinaan gitu. Terus satu sisi saya pengen idealisme saya sebagai kepala sekolah ini saya laksanakan, karena saya terus terang pelatihan di mana-mana gitu, tahu standar guru yang bagus itu bagaimana. Tapi satu sisi saya harus menyesuaikan, ini orang punya kapasitas yang begitu tidak bisa saya paksakan. Makanya kalau prinsip saya tidak perlu bergerak jauh-jauh, bergeser aja sedikit cukup. Saya cenderung ke perubahan mindset dulu, kayak gitu, perubahan mindset dulu.
dengan menanamkan orang nilai-nilai bagaimana menjadi guru yang baik itu pelan-pelan sekali. Karena kalau saya mau bisa sebenarnya, kalau mau pokoknya ya bisa. Wah, subhanallah sekali ya, luar biasa. Jadi, ya itu kita di satu sisi dia kapasitas kemampuan dia untuk menampung dan melakukan itu terbatas. Satu sisi saya punya keinginan idealisme yang tinggi bagaimana sih dengan siswa, mengajar dengan baik itu bagaimana, merasa puas keluar dari kelas itu bagaimana. Saya punya standar-standar tertentu, cuman terkadang saya harus dihadapkan dengan guruku kapasitasnya cuma sebatas ini. Iya. Nah untuk guru-guru yang memang sudah aktif, saya hanya bisa menonton, saya biarkan. Dalam hati saya tuh ini orang keren, Iya. orang ini bagus, orang ini perlu dibina, orang ini kapasitasnya nggak bisa dinaiki. Saya bukan tidak menilai, pasti menilai. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Saya juga sangat bersyukur mempunyai kepala sekolah seperti Bu Echa ini menjadi panutan bagi saya untuk selalu maju, gerak ke depan, mengikuti perkembangan mengenai pembaharuan dalam pembelajaran. Nah, jadi masih berkelanjutan Ibu ya. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Jadi setiap ada kasus Iya. Ibu. Biasanya saya panggil, Iya. pribadinya saya panggil. Kembali lagi ke tadi ya Bu ya. Iya. Panggil. Saya zina, kemudian kita pelan-pelan Iya. Jadi terus hal-hal apa aja sih Bu yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti yang di dunia etika yang Ibu rasakan tadi? saya merasa lebih efektif kalau mengambil teman-teman itu dengan cara dari etika, menyadarkan perubahan mindset tadi. Jadi kalau kita mau langsung, saya rasa pasti ini karena memang kebiasaan kita sudah menangkap. Jadi saya lebih efektif merasa kalau saya panggil, saya bicara dengan hati-hati untuk apa? Untuk perubahan mindset. Lebih ke motivasi sih. Iya. Pelan-pelan. Iya. Iya jujur ya. Dulu saya juga daftar CGB juga dimotivasi Ya. dulu sama Ibu kan. Ya, luar biasa sekali. Nah, jadi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu ya? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang ada di sekolah ini. Tantangan Ibu. Kalau tantangan sih, saya rasa saya standar ya, nggak nganggap itu sebagai tantangan. Cuman begini loh, memang butuh proses. Tantangannya lebih ke ada sebagian guru yang memang keras kepala. Udah gitu kan. Terus apalagi saya kepala sekolah yang muda gitu ya. Ya, notabene dulunya Iya, lebih tua ya Bu ya. lebih sepuh, lebih senior. Kadang saya tanpa sadar mendengar ini ada teman-teman yang manggil nama langsung. Iya. Sebenarnya nggak masalah sih, Iya, cuman benar. apa Tapi namanya mengukur orang itu kan Iya. begitu. Iya, iya. Ya tantangannya karena saya masih muda, Ya. cuman saya berprinsip kita tuh tidak akan melihat orang dari usianya, Iya. dari pengalamannya. Terus satu hal lagi, menurut saya gini ya, orang itu bawa dirinya sendiri, kayak gitu. Jelek, ya itu kalau dia efeknya ke kita sendiri. Dia mau bersikap baik, efeknya ke kita sendiri. Ya, saya masih punya prinsip itu, dan saya tanamkan ke guru itu seperti itu, bahwa apapun yang kita lakukan, kita bawa diri kita sendiri. Kalau kita rajin, efeknya ke kita. Kalau kita maksimal, efeknya ke kita dan bagian batin di sini. Tapi ketika kita males, kita melakukan hal yang menentang aturan, menyiram misalnya atau meremehkan, ya efeknya ke kita sendiri. Kita akan menjadi sebuah karakter. Jadi itu efeknya luar biasa. Iya, ya, jadi mengenai penjabaran yang sudah banyak tadi ya. Jadi Ibu itu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus atau tidak, atau gini, apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, jadi dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Saya memiliki rentang waktu, seperti ada satu kasus dulu saya ceritakan. Iya, iya. Saya langsung mengeluarkan atau membuat surat peringatan ke orang tersebut. Pertama saya perhatikan dulu, observasi, oh ini orang berarti
saya kasih waktu 1 minggu itu. Kemudian ternyata 1 minggu nggak aktif, saya langsung hubungi wakaf, membuatkan surat peringatan untuk guru tersebut, kayak gitu. Berarti Surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, begitu. Dan itu hanya kami berdua yang ini dan langsung tertuju ke orang tersebut. berarti saya garis bawahi bahwa di sini Ibu lebih ke penjadwalan ya Bu ya. Ada jadwalnya, ada prosedurnya dalam menangani sebuah kasus. Tidak langsung begitu ada kasus langsung selesai di tempat, itu tidak seperti itu. Seperti halnya ini ada beberapa guru yang ikut PPG Ya. saya kasih warning bahwa mengajar itu tetap. Kalau memang tidak menurut saya digantikan kayak gitu. Terus saya juga sudah membuat dinas, seandainya dalam waktu 1 minggu tidak ada perubahan maka saya akan karena bagaimanapun juga kita kasih jeda waktu untuk berpikir, untuk siapa tahu memang pada saat itu sedang labil, adaptasi dengan keadaan kayak gitu. Ya, jadi di sini Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan seperti yang ada kasus tadi? Jelas ya Bu ya? Pertama suami saya, Iya. yang kedua wakil-wakil, ketiga pengawas, dinas pendidikan, BPK dan pembinaan SMP. Pasti kita koordinasi. Dan ada juga sahabat sekolah-sekolah yang tempat sharing. Kalau untuk sekarang yang saya rasakan sekarang kalau kita mau bisa, tapi saya akan memaafkan kayu yang bengkok. Makanya untuk meluruskan kayu yang bengkok itu kita pelan-pelan. Bukan berarti kita tidak mau tegas. Kita tuh sudah dewasa. Namanya guru itu baik semua. Guru itu baik semua. Iya. Oke. Jadi ini ada satu lagi ya Bu ya. Dari semua hal-hal yang Ibu sudah sampaikan tadi, pembelajaran apa sih Bu yang Ibu bisa petik dari pengalaman ataupun pengambilan keputusan tadi? Iya, banyak sekali pengalaman bagaimana memahami isi kepala orang, sifat berbeda orang ya Bu ya. Dan kita harus memfasilitasi sifat orang-orang tersebut. Sebagaimana kita mengenal diferensiasi siswa pelajaran, dulu juga kita harus diferensiasi bahwa si A ini begini, si B ini begini, si A harus dilakukan begini, si B harus dilakukan seperti ini. Saya tidak pernah menganggap bahwa guru lama itu yang katrok. Bagi saya kalau memang guru lama itu mau dengan caranya mengajar caranya tanpa media tidak masalah. Yang penting untuk urut dan bermakna. Yang saya nggak sukai kalau kita mengajar terus tinggal si catatan itu yang nggak saya sukai. Kayak gitu. Nggak apa-apa kayak gitu. Jadi yang saya ini kan ternyata guru muda itu punya karakter seperti ini. Ini dia mampunya di bidang IT luar biasa. Guru sepuh juga pengalamannya mendidiknya itu juga ini, dan cara memperlakukannya beda-beda. Dan ketika kita memahami setiap isi kepala orang itu, artinya kita tuh sudah memahami diri kita sendiri kan kayak gitu. Karena tidak semua orang tuh bisa memahami orang lain kayak gitu. Maunya orang tuh dipahami aja. Iya benar Kayak gitu. ya. Maunya orang tuh dipahami aku. Iya. Tapi bagaimana kita tuh mau orang. Nah, dari dilema etika yang saya lakukan itu, saya tidak hanya memikirkan kepentingan saya sendiri. Kayak gitu. Saya juga mikir bagaimana kondisi psikologis orang, bagaimana kondisi letak geografisnya, bagaimana kondisi kemampuan kapasitas dia menampung sesuatu. Itu yang membuat saya banyak belajar. Wah, luar biasa sekali ya. Nggak terasa bukan wawancara, ini sharing kalau menurut saya. Sharing pengalaman di mana ibu kepala sekolah saya ini alhamdulillah juga guru penggerak ya Bu ya. Angkatan berapa Bu kemarin? Angkatan 5. Jadi luar biasa sekali pengalamannya di bidang khususnya untuk dilema etika sendiri. Dan saya juga berterima kasih Ibu sudah memberikan waktu untuk bisa sharing-sharing pengalaman mengenai ilmunya. Dan saya ucapkan closing statement. Iya. Saya mau sekedar memotivasi teman-teman bahwa lakukan apa saja untuk menambah pengalaman kita. Ini closing statement supaya memotivasi teman-teman mungkin yang nonton ini. Jadi apapun
marwahnya seorang guru itu adalah insan pembelajar yang belajar sepanjang hayat, karena dunia ini akan terus berkembang, akan terus berubah, dan kita harus mengikuti perkembangan dan perubahan itu. Kepala sekolah itu bukanlah karir yang kita cari sebenarnya. Karir yang sesungguhnya itu adalah ketika kita menjadi guru yang inspiratif bagi semua orang. Subhanallah, bagus sekali, Masya Allah. Terima kasih Ibu ya sudah meluangkan waktu, dan di sini sepertinya cukup untuk pembelajaran kita atau wawancara kita dengan Ibu Kepala Sekolah saya, yaitu SMP Negeri Sukamulya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.